Semenjak mengetahui di mana Adinda berada, semenjak itu pula Al dan juga Herdi pun langsung ingin menuju ke tempat Adinda. Dengan menaiki jet pribadi milik Al, tidak butuh waktu lama bagi mereka sampai di tempat yang dituju. Dengan kondisi wajah yang masih terlihat membiru akibat serangan dari Herdi, tak membuat Al merasa malu sama sekali meski dirinya ditatap aneh oleh banyak orang. Sebenarnya Andrew sendiri merasa kasihan dengan kondisi tuannya, tapi ya mau bagaimana lagi, karena apa yang terjadi pada tuannya adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ketiga pria itu pun menuju ke tempat lokasi di mana Adinda tinggal. "Di mana Andrew? Kamu bilang Adinda tinggal di kampung ini, kenapa masih belum sampai juga?" tanya Al yang sudah sedikit kesal karena dirinya tak kunjung sampai. "Saya sebenarnya tidak tahu pasti Tuan, di mana lokasi rumah Adinda Tuan. Tapi yang pasti menurut alamat yang saya dapat dari pedagang wanita di pasar, Adinda tinggal di kampung yang perumahannya hanya ditempati 10 kepala keluarga saja Tuan," sahut Andrew di sela langkahnya. Ketiga pria itu pun terus melangkahkan kakinya. Dan kini mereka telah berada di sebuah area perkampungan mini yang Andrew maksud. Terlihat di sana ada sebuah gang kecil untuk masuk ke perkampungan mini itu. Sepanjang jalan Al memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya, hatinya begitu teriris. Al merasa hatinya begitu teriris dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana tidak, dirinya tinggal di sebuah kawasan yang sangat elit. Tetapi Adinda dalam keadaan yang sedang mengandung anak, anaknya harus tinggal di lingkungan yang terpencil dan jauh dari kehidupan standar lingkungan kehidupan orang pada umumnya. "Tuan, sepertinya itu rumah Adinda," tunjuk Andrew pada sebuah rumah kecil yang ada di ujung barat sendiri. Menurut info dari ibu pedagang di pasar, itulah rumah Adinda, rumah kecil yang ada di ujung barat sana dengan catnya yang berwarna putih. Imbu Andrew lagi. Al sama sekali tidak merespon dengan apa yang diucapkan oleh Andrew, dirinya hanya fokus pada kemana arah tangan Andrew menunjuk. Mereka terus melangkah beberapa meter ke depan, hingga sampailah mereka kini di depan rumah Adinda, sebuah rumah kecil yang bahkan lebih kecil dari 9 rumah yang lain. Melihat Adinda yang tinggal di sebuah rumah yang seperti ini, benar-benar membuat hati Al semakin tersayat. Bagaimana tidak, Adinda yang sedang mengandung anak, anaknya harus tinggal di sebuah tempat yang sangat jauh dari kata layak. Bahkan dapur di rumahnya masih jauh lebih besar dari rumah ini. Begitu juga dengan yang dirasakan oleh Herdi, pria parubaya yang sedari tadi itu hanya diam, juga memiliki rasa sedih yang sama. Sangat tidak sanggup harus mengetahui keponakan tercintanya tinggal di rumah seperti ini. Tidak, bukan rumah, lebih tepatnya gubuk. "Top, top, top. Assalamualaikum," seru Herdi ketika dirinya telah sampai. "Top, top, top. Assalamualaikum Adinda," seru Herdi lagi, kali ini dengan memanggil nama Adinda. "Kenapa tidak ada jawaban?" gumamnya. "Mungkin Adinda sedang tidur di dalam Tuan," sahut Andrew. Al hanya diam berdiri dengan tetap memandang ke arah pintu. Ada desiran aneh di hatinya saat ini. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana ketika sudah bertemu dengan Adinda. "Top, top, top. Assalamualaikum Adinda. Ini Paman Nak," panggil Herdi lagi. Namun panggilannya masih belum juga ada sahutan. "Tuan Herdi, mungkin Adinda sedang pergi keluar Tuan. Kita tunggu saja dulu Tuan," sahut Andrew. Ketiga pria itu pun duduk di lantai rumah itu tanpa beralaskan karpet. Hingga setelah beberapa menit lamanya, lewatlah seorang ibu yang sudah berusia 60 tahunan di depan rumah yang pernah ditinggali Adinda. "Maaf, Anda semua sedang menunggu siapa ya?" tanya ibu itu setelah dirinya memasuki halaman kecil rumah itu. "Oh maaf Ibu, kami orang dari kota. Di mana ya orang pemilik rumah ini?" sahut Herdi. Ibu tua itu sedikit mengernyitkan alisnya. "Saya pemilik rumah ini Tuan,"
sahut ibu itu. Al dan Herdi begitu sangat terkejut mendengar jawaban dari wanita tua itu. Bukankah rumah ini adalah rumah Adinda? Maaf ibu, jadi rumah ini rumah ibu, bukan rumah Adinda? Kali ini Al yang bertanya. Setelah mendengar pertanyaan dari pemuda di hadapannya, ibu itu pun baru mengerti siapa orang yang mereka maksud. Oh, jadi Tuan ini sedang mencari Nak Adinda dan ayahnya. Sayang sekali, Nak Adinda sudah pindah dari rumah ini Tuan, dan sekarang rumah ini saya yang menempati, karena Nak Adinda sudah memberikan rumah ini untuk saya Tuan. Sahut ibu tua itu. Dek. Batin Al tertegun. Pindah? Pindah kemana? Tanya Herdi yang sudah mulai khawatir. Kalau soal Nak Adinda pindah kemana, saya kurang tahu Tuan, karena Nak Adinda sendiri tidak bilang ingin pindah kemana. Sahut ibu tua itu. Herdi merasa tak berdaya, tubuhnya seolah kehilangan tenaganya. Setelah 5 tahun lamanya, ia baru menemukan sebuah jalan terang untuk menemukan sang keponakan. Tetapi kini, jalan itu seolah menjadi buntu. Satu petunjuk untuk menemukan sang keponakan kini kembali hilang. Ibu, nama ibu siapa? Tanya Al pada ibu tua itu. Nama ibu, Ibu Aminah, Tuan muda bisa panggil ibu dengan Bu Minah. Sahut Bu Aminah. Bu Minah, sejak kapan Adinda pergi dari rumah ini? Tanya Al. Semenjak 4 bulan yang lalu Tuan muda. Sahut Bu Minah. Bu Minah, ini kartu nama saya benar meminta tolong pada ibu. Jika ada kemungkinan Adinda menghubungi ibu atau dia kembali lagi ke sini, tolong ibu hubungi saya. Mohon Al dengan sangat dan memberikan kartu namanya. Tidak perlu, ibu tidak perlu menghubungi dia. Jika Adinda menelpon ibu, segera hubungi saya saja karena saya adalah pamannya. Sedangkan dia bukan siapa. Ucap Herdi sarkas dengan menarik dan menjatuhkan kartu nama milik Al. Mendapati perlakuan yang tak mengenakan dari Tuan Aditama, sama sekali tak membuat Al marah. Ia sangat paham mengapa Tuan Aditama bersikap seperti itu padanya. Ini kartu nama saya, jadi jika ibu mengetahui suatu informasi apapun dari Adinda hubungi saya saja. Ucap Herdi dengan memberikan kartu namanya pada Bu Minah. Jika kedua tuan pengusaha itu sedang sibuk memberikan kartu nama untuk Bu Aminah, maka lain halnya dengan Andrew. Orang kepercayaan Al ini, semenjak mendengar kabar jika Adinda pergi dari rumahnya, membuat Andrew menjadi sibuk dengan pikirannya sendiri. Tenanglah Tuan Al, saya pastikan Adinda akan segera ditemukan. Batin Andrew berjanji. Tanpa terasa, waktu kini hampir menjelang malam. Matahari yang sudah cukup lama menyinari setiap bagian bumi itu pun sudah mulai menuju ke tempat peristirahatannya. Al, Tuan Herdi, dan juga Andrew sudah memutuskan untuk kembali ke ibu kota meski kemungkinan nanti akan sampai di kediaman mereka hingga larut malam. Permisi ya Tuan. Sapa seorang wanita muda yang tiba saja menghentikan langkah ketiga pria itu. Ada apa Nona? Tanya Andrew. Begini Tuan, saya tadi sempat mendengar Anda semua yang sibuk mencari Adinda. Seru wanita itu dengan ekspresi sedikit judes. Sebaiknya Tuan ini jangan ada yang mencari Adinda lagi. Apa Tuan tahu apa alasannya? Karena Adinda bukan anak baik, buktinya dia hamil tanpa suami, pasti anak yang dikandungnya itu anak haram. Lanjut wanita itu lagi dengan ekspresi tak sukanya. Al yang mendengar kalimat hinaan itu pun seolah membuat seluruh aliran darah di tubuhnya menjadi mendidih. Apa katamu, dasar wanita sialan? Pekik Al marah dan langsung mencengkram kuat lengan kiri wanita itu. Beraninya kamu mengatakan itu dasar wanita sialan, akan aku buat rumah reotmu itu sekarang juga rata dengan tanah.
Sungut Al dengan amarah yang sudah menutupi mata hatinya. Wanita muda yang sudah menghina Adinda dan juga anak Al, langsung menjadi ketakutan. Ia yang awalnya ingin jelekkan Adinda karena ingin mendapat keuntungan dari ketiga tuan ini, malah bernasib mengenaskan. Maaf tuan, ampuni saya tadi tidak bermaksud bicara seperti itu. Sahut wanita itu yang sudah ketakutan pada Al. Tidak bermaksud kamu bilang, kamu pikir aku bodoh hah? Bentak Al lagi. Tuan tolong maafkan saya tidak sengaja melakukannya tuan. Seru wanita itu lagi. Sudah tidak bisa dibayangkan bagaimana takutnya wanita itu. Tuan Al, tuan sudah tuan, lepaskan dia tuan. Seru Andrew yang sudah merasa kasihan pada wanita itu. Tidak bisa, wanita ini harus diberi pelajaran. Sahut Al dengan masih diselimuti api amarahnya. Tuan Al, saya mohon kendalikan diri tuan, jangan memperdulikan wanita ini tuan. Sekarang yang menjadi tujuan utama kita adalah mencari dan menemukan Adinda tuan. Saya yakin saat ini Adinda dan anak tuan sangatlah membutuhkan tuan. Seru Andrew pada akhirnya. Seketika itu Al langsung tersadar dari api amarahnya. Ia melepas cengkraman kuat tadi dari wanita itu. Yang dikatakan oleh asistennya memanglah benar. Seharusnya ia lebih bisa mengontrol emosinya, dan harus sesegera mungkin menemukan Adinda dan juga anaknya. Mari tuan. Seru Andrew. Melihat respon Al yang begitu membela Adinda dan cucunya, membuat hati Herdi sedikit melunak. Ternyata memang benar, Al adalah pemuda yang sangat bertanggung jawab. Hanya saja mungkin pada saat itu nasib baik sedang tidak berpihak padanya. Tuan Al, sepertinya aku akan mempertimbangkan keinginanmu. Batin Herdi. Hari sudah larut malam, dan di waktu seperti ini, adalah waktu di mana setiap insan sudah terlelap jauh menyelami mimpi indahnya. Namun sepertinya, malam yang sudah larut ini tak membuat keluarga Giorgino untuk bisa terlelap dan meraih mimpi indah mereka. Ya, malam ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Namun semua orang dari keluarga Giorgino satupun tidak ada yang tidur. Mereka semua menantikan kedatangan Al. Sedangkan Devina jangan ditanya lagi, ia sudah merasa sangat geram dengan sikap seenak jidat putranya. Sebenarnya Al itu pergi kemana sih Pak? Kenapa semakin bertambahnya usia anak itu malah semakin membuat kesal semua orang seperti ini? Seru Devina kesal yang merasa tidak habis pikir dengan sikap putranya. Tenanglah Ma, pasti Al sedang ada persoalan penting di luar sana yang harus dia selesaikan. Sahut Enrico, entah sudah yang keberapa kali ia mengatakan hal yang sama. Sedangkan Bu Nadia dan Cynthia hanya diam, tak ikut menimpali omongan suami dan istri itu. Bu Nadia sedang sibuk mengelus punggung putrinya yang sedari tadi menangis. Apalagi yang dilakukan Cynthia, jika bukan berpura-pura sedih di depan semua orang untuk menarik perhatian mereka. Nak, sebaiknya kamu istirahat dulu ya di kamar, ibu khawatir kamu bisa sakit. Seru Bu Nadia lembut pada putrinya. Tidak Bu, Cynthia mau tetap di sini menunggu Mas Al. Sahut Cynthia dengan air mata sandiwaranya. Benar sayang, kamu lebih baik istirahat dulu ya di kamarmu, biar nanti kalau Al sudah pulang, akan Mama beri pelajaran dia karena sudah membuat menantu Mama menangis seperti ini. Sahut Devina. Tidak Ma, Cynthia mau tetap di sini. Cynthia mau menunggu suami Cynthia sampai dia pulang. Sahut Cynthia. Dalam hatinya Devina merasa bangga pada menantunya ini. Menurutnya menantu seperti Cynthia sangatlah sulit untuk didapat. Al, kamu sebenarnya sangat beruntung memiliki istri sebaik Cynthia nak. Tetapi kenapa sikap kamu malah seperti ini? Batin Devina. Waktu kini semakin bertambah. Tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari.
Suara langkah sepasang kaki nampak terdengar samar. Semakin dekat langkah itu, semakin terdengar jelas di telinga. Akhirnya sosok yang ditunggu pun telah tiba. Al melangkah dengan tatapan tak biasa. Tatapan yang memancarkan api amarah. Al terus melangkah ingin menuju kamarnya. Namun di tengah perjalanannya terlihat semua anggota keluarganya sudah siap siaga seperti sekomplotan polisi yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menangkap sang penjahat. Akhirnya kamu pulang, Ju. Kalimat Devina terputus. Semua orang yang ada di ruangan itu sangat terkejut melihat kondisi Al. Bagaimana tidak, sosok yang sudah ditunggu sedari tadi kedatangannya kini telah kembali pulang dalam keadaan wajah yang terlihat begitu memprihatinkan. Devina yang awalnya ingin memarahi sang putra dan mencecarnya dengan berbagai pertanyaan, kini berubah menjadi kecemasan. Al, apa yang terjadi padamu, Nak? Tanya Devina khawatir pada sang putra dan langsung berhambur mendekatinya. Al, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu pulang? Pulang sudah seperti ini, Nak? Tanya Enrico yang juga khawatir. Namun Al sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari kedua orang tuanya. Tatapannya sedari dirinya datang hanya terfokuskan pada sosok yang membuatnya begitu tidak mampu menahan api amarah. Al, duduklah dulu, Nak. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Nak? Tanya Devina yang kini sudah ingin menangis. Dengan tidak memperdulikan lagi dengan keberadaan dan pertanyaan orang di sekitarnya, Al langsung. Dasar wanita ular! Teriak Al dan langsung mendekat ke arah Cynthia. Al begitu diselimuti api amarah yang begitu membuncah yang sudah menghilangkan akal sehatnya. Dasar wanita ular, selama ini kamu menipuku, hah? Marah Al dan ia pun langsung mencengkram Le Asteris Cynthia dengan begitu kuatnya. Selama ini kamu menipuku dengan berpura-pura mengaku jika kamulah wanita yang sudah aku perk Asterisa, dasar wanita licik, kamu apakan Adinda, hah? Marah Al dengan terus mencengkram kuat Le Asteris Cynthia. Cynthia terbatuk karena hampir kehabisan nafasnya. Semua orang yang menyaksikan sikap brutal Al pada Cynthia itu, benar-benar merasakan keterkejutan yang luar biasa. Al, apa yang kamu lakukan, Al? Lepaskan Cynthia! Teriak Enrico dan langsung mendekat ke arah Al. Bu Nadia yang menyaksikan putrinya dicek Asteriska oleh suaminya sendiri sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Al, apa yang kamu lakukan pada putriku, Al? Lepaskan dia! Teriak Bu Nadia histeris. Cynthia terus terbatuk, bahkan sekarang sudah sedikit pasokan oksigen yang bisa ia hirup. Al, lepaskan Al, apa yang kamu lakukan? Istrimu bisa mati, Al! Teriak Enrico dengan berusaha melepaskan cengkraman tangan Al. Al, apa yang kamu lakukan, Nak? Lepaskan putriku, dia bisa mati kalau kamu menceknya seperti itu, Hicks! Seru tangis Bu Nadia dengan berusaha menarik tangan Al. Tuan Alexander yang terhormat, lepaskan putriku. Jika kamu masih tetap melakukannya, maka kamu bukan lagi anakku! Teriak Devina dengan lantang. Mendengar kalimat yang begitu tak terduga dari sang mama, seketika itu Al langsung melepas cengkramannya. Cynthia terbatuk dalam posisi tubuh yang sudah luruh tak berdaya. Hah! Terdengar deru nafas Cynthia yang sudah terengah-engah. Ia berusaha untuk menghirup pasokan oksigen yang ada di ruangan itu. Cynthia, Nak, kamu tidak apa-apa, Nak, Hicks? Seru Bu Nadia terseduh dan langsung memeluk putrinya. Setelah melakukan perbuatan brutalnya pada Cynthia, Al hanya diam berdiri tanpa merasa kasihan sedikit pun. Hingga tanpa Al sadari, pelak!
Sebuah tamparan yang sangat keras telah mendarat di bagian wajah sebelah kirinya. Al yang pada saat itu tidak menyadari akan mendapatkan tamparan sekeras itu sama sekali tidak memiliki persiapan untuk menahan. Dan akibatnya tubuh kekarnya pun menjadi jatuh tersungkur. "Apa yang kamu lakukan, Al? Kamu pulang dalam keadaan yang tidak karuan seperti ini, dan dengan tanpa sebab kamu langsung menyerang istrimu Cynthia. Kapan Papa pernah mengajari kamu menyakiti seorang wanita?" Marah Enrico setelah menamparkan putranya. Al hanya tersenyum mendengar perkataan papanya. Rupanya papanya telah lupa dengan apa yang membuat dirinya seperti ini. Al kembali menegakkan tubuhnya. "Al, kenapa semakin hari kamu semakin tidak waras seperti ini, Al?" tanya Devina dengan marahnya. Ternyata Papa dan Mama masih tidak menyadari kalimat Al dari awal. Jika memang Al tidak waras, tidak mungkin Al mengembangkan perusahaan Giorgino hingga ke semua negeri. Sahut Al dengan wajah sinisnya. "Bukankah tadi Al sudah mengatakan bahwa wanita ular itu ngaku jika dialah orang yang sudah Al perkosa?" "Pa, Ma, sebenarnya pada malam di mana Al menodai gadis itu, ternyata bukanlah Cynthia gadis itu, tetapi Adindalah gadis itu. Tapi dia, wanita ular ini yang sudah memberikan keterangan palsu jika dialah korbannya." "Pa, apa Papa masih ingat tentang sebuah kalung yang pernah Al tunjukkan pada Papa? Kalung itu adalah kalung Adinda, Pa. Tetapi dia, wanita ular ini yang sudah ngaku jika kalung itu adalah miliknya. Jadi wanita di malam itu yang sudah Al renggut secara paksa kesuciannya adalah Adinda, bukan Cynthia. Dan akibat dari perbuatan bejat Al itu, Adinda harus mengandung anak Al," seru Al dengan marahnya. "Tidakkah Papa dan Mama berpikir, kenapa anak Cynthia sama sekali tidak mirip dengan Al? Karena anak itu memang bukanlah darah daging Al, dan Al yakin hilangnya anak itu pasti ada sangkut pautnya dengan ayah biologis dari anak itu," sahut Al panjang lebar dengan amarahnya. Seketika itu semua orang tua yang ada di ruangan yang sudah memanas, benar-benar merasa sangat terkejut. Devina sangat tidak menyangka dengan apa yang didengarnya baru saja. Apa benar yang dikatakan oleh putranya? Jika memang benar, itu artinya selama ini dirinya sudah ditipu. Tidak jauh berbeda dengan Enrico, seharusnya ia memiliki kecurigaan dari awal dengan semua kejanggalan ini. Tetapi kenapa dia malah begitu bodohnya tidak mencurigai kejanggalan itu? Sementara Bu Nadia, wanita paruh baya ini sangat jauh lebih terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Ia yang selama ini tidak mengetahui sesuatu apapun harus mendengar semuanya dengan cara yang seperti ini. Bagi Bu Nadia semua yang terjadi di malam yang begitu larut ini bagaikan sebuah dentuman bom yang sudah meluluhlantahkan isi bumi. Apa maksud dari semua ini? Apa benar semua yang dikatakan oleh menantunya Al? Jika memang benar, sungguh Bu Nadia sangat tidak sanggup harus menerima kenyataan ini. Adinda keponakannya sendiri, yang sangat dirinya jaga dan dicintai telah dinodai oleh majikannya sendiri, dan dia sama sekali tidak tahu akan kejadian itu. Dan hal yang tak terduga lagi adalah, putrinya sendiri Cynthia, telah menjadikan penderitaan Adinda sebagai jalan kebahagiaannya. Sungguh Bu Nadia sangat tidak bisa menerima semua ini. Hatinya benar-benar sangat hancur. Kini tatapan wanita paruh baya itu menatap penuh tajam pada putrinya. "Cynthia, jawab dengan jujur pertanyaan ibu. Ibu tidak mau ada kebohongan di sini. Jika kamu sampai membohongi ibu, jangan harap kamu bisa memanggilku dengan sebutan ibu lagi," tanya Bu Nadia pada akhirnya, dengan tatapannya yang sudah tak biasa. Cynthia saat ini sudah gemetaran, ia tidak tahu harus beralasan apa lagi. Semua kebusukannya sudah diketahui oleh Al. Tidak mungkin kan jika dirinya masih mengelak, bisa jadi Al akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat mengerikan. "Jawab pertanyaan Ibu Cynthia," bentak Bu Nadia pada putrinya. "Bebe Bu, Cynthia.
Minta maaf SS Cynthia terpaksa melakukan itu Bu. Sahut Cynthia dengan tertunduk. Pelak. Pelak. 2 kali tamparan keras telah mendarat begitu kuatnya di kedua pipi mulus Cynthia. Bu Nadia benar-benar merasa sangat hancur dan sedih dengan perbuatan putrinya. Ia sangat tidak menyangka jika putrinya Cynthia akan melakukan hal serendah ini. Kenapa kamu begitu tega nak? Kenapa kamu jahat pada saudaramu sendiri? Kenapa kamu menjadi seperti ini nak? Padahal ibu tidak pernah mengajari kamu untuk berbuat jahat pada orang. Ucap Bu Nadia histeris dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Kurang baik apa selama ini keluarga Tuan Al, sampai kamu tega memperalat dan menipu mereka? Serunya lagi. Cynthia langsung menatap tajam pada sang ibu. Ibu bertanya pada Cynthia kenapa Cynthia bisa jahat. Seharusnya ibu tanyakan hal ini pada diri ibu sendiri. Kenapa dari dulu ibu, kakek selalu lebih sayang dan perhatian pada Adinda? Aku juga ingin disayang dan diperhatikan ibu. Tetapi apa, selalu saja Adinda yang dinomor satukan. Sebenarnya anak kandung ibu itu siapa? Adinda atau aku? Sungut Cynthia yang juga tidak kalah histerisnya. Bu Nadia begitu tersentak mendengar ucapan putrinya. Bahkan di saat aku dan Adinda sama sakit, tetap saja Adinda yang lebih diutamakan. Aku juga ingin mendapatkan itu ibu. Lalu sekarang salahkah jika aku mengambil satu kebahagiaan saja dari Adinda? Hanya satu. Seru Cynthia lagi dengan tatapannya yang sudah berapi-api. Mendengar ungkapan dari putrinya, membuat hati Bu Nadia semakin hancur. Sekarang ia paham mengapa putrinya bisa melakukan perbuatan sejahat ini. Ternyata tidak lain dan tidak bukan meski tanpa sengaja dirinya lah penyebabnya. Seharusnya Bu Nadia sebagai seorang ibu juga sadar jika putrinya sangatlah membutuhkan kasih sayangnya. Kehidupan putrinya yang selama ini terlihat baik ternyata di balik itu semua terdapat sebuah luka yang sangat dalam. Kini Bu Nadia merasa sangat menyesal. Ya memang benar, dirinya memang lebih mementingkan Adinda daripada putrinya sendiri. Tetapi itu semua bukan tanpa sebab Bu Nadia melakukannya. Bagaimana bisa dirinya membiarkan Adinda yang masih berusia 12 tahun, yang begitu sangat terguncang jiwanya karena kepergian ibunya? Tentu Bu Nadia tidak akan membiarkan hal itu. Sehingga kasih sayang dan cinta seorang ibu pun selalu ia limpahkan pada Adinda, agar keponakannya itu tidak haus akan kasih sayang seorang ibu. Tetapi dari sikapnya itu membuat Bu Nadia lupa jika masih ada seorang putri yang juga sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya yang berhak untuk didapat. Sungguh Bu Nadia merasa sangat sedih dan bersalah, karena pengabaiannya lah putrinya menjadi seperti ini. Dan terjadinya masalah ini, meski tanpa disengaja Bu Nadia sendirilah penyebabnya. Kenapa ibu sekarang diam? Ibu tidak bisa menjawabnya kan? Lalu di mana sekarang kejahatan Cynthia Bu? Bentak Cynthia lagi tapi kini dengan kedua maniknya yang sudah berkaca-kaca. Bu Nadia tidak bisa menjawab kalimat putrinya. Dirinya tidak tahu harus menjawab apa. Ibu tidak bisa menjawabnya kan? Ucap Cynthia lagi dengan nada lirih, dan kini air matanya benar-benar terjatuh. Maafkan Ibu Nak Hicks. Sahut Bu Nadia penuh sesal. Mendengar penuturan Cynthia yang begitu tidak disangka, telah membuat hati Al merasa sedikit bersalah. Jika saja dirinya tahu yang menjadi penyebab jahatnya Cynthia adalah karena kurang mendapat kasih sayang, tidak akan dirinya berbuat sekejam tadi. Semua perasaan orang di ruangan mewah itu kini telah dilanda ketik percayaan dan kesedihan. Devina masih sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia benar sangat sedih. Ternyata selama ini dia sudah memberikan perhatian dan kasih sayang pada orang yang salah. Bahkan dirinya begitu sangat menjaga kehamilan Cynthia hingga bayi itu lahir. Devina kali ini benar meneteskan air matanya.
Seharusnya yang berhak mendapatkan kasih sayang darinya adalah Adinda dan juga anak-anak yang sedang dikandungnya. Enrico yang menyadari istrinya sedang tidak baik saja karena masih shock, berusaha untuk mendekat dan merengkuh tubuh istrinya. Mama baik saja. Ayo sebaiknya kita istirahat di dalam, biarkan Al yang menyelesaikan masalah ini. Seru Enrico lembut. Devina memang tidak menyahuti seruan suaminya, namun tubuhnya memberi sinyal akan penolakan. Hao. Enrico menghela nafasnya berat. Al. Panggil Devina pada putranya dengan nada bergetar. Al yang merasa mamanya sedang memanggilnya segera menoleh ke arah sang mama. Al sedikit tersentak, ternyata mamanya sudah menangis. Ma. Sahut Al lirih dengan menggenggam tangan sang mama. Nak, cepat kamu temukan Adinda dan cucu mama. Seru Devina dengan penuh harap. Pasti Ma, Al pasti akan menemukan mereka, dan membawa mereka pulang ke rumah ini. Sahut Al dengan penuh keyakinan. Suasana pagi hari begitu memberi semangat dan rasa hangat bagi gadis berhijab yang sebentar lagi akan melahirkan itu. Sesuai dengan anjuran sang dokter, jika dirinya harus memanfaatkan waktu di pagi hari untuk jalan santai agar saat proses persalinan nanti menjadi lancar. Adinda sedang jalan santai di halaman kecil rumahnya, sesekali ia juga menghirup oksigen di pagi hari yang masih bersih itu. Beruntung dirinya tinggal di daerah pedesaan, sehingga tidak sulit untuk menemukan udara yang masih bersih. Assalamualaikum Adinda. Seru Vita. Waalaikumsalam, sampai kaget aku. Sahut Adinda sedikit mendelik. Hihihihi, sorry. Sahut Vita dengan kekehan. Adinda, aku bawa buah sama susu khusus ibu hamil untuk kamu. Ujar Vita dengan menyodorkan pemberiannya yang dibungkus plastik itu. Ya Allah, Vita kamu kenapa repot begini sih? Sahut Adinda yang merasa tak enak. Repot apanya sih Adinda? Ini semua tulus aku berikan untuk kamu dan juga keponakan kembarku ini. Seru Vita tersenyum dengan mengelus perut besar Adinda. Adinda sangat terharu dengan sahabatnya ini. Di saat semua orang memandang rendah dirinya, hanya Vita lah yang tetap bersikap baik padanya. Terima kasih banyak ya Vita. Sahut Adinda. Terus ini bagaimana kamu tidak menyuruhku masuk? Tanya Vita. Iya, aku sampai lupa, ayo masuk. Sahut Adinda. Dan kedua gadis itu pun masuk. Pagi hari yang cerah terus saja hadir dalam mengganti hari baru. Waktu memang terus akan berputar, namun waktu tidak akan pernah berubah. Begitupun dengan hari yang tidak akan pernah berubah meski harus berganti masa ketika masa itu telah sampai. Namun, apa yang terjadi di waktu malam tadi, nyatanya telah mengubah keadaan di waktu pagi yang cerah ini. Sebuah kertas putih yang telah diberi torehan yang akan mengubah hubungan dua insan yang berbeda jenis ini, telah terpampang nyata di depan mata. Ya, kertas putih yang dimaksud adalah surat perceraian. Setelah mengetahui kebenaran akan kebohongan Cynthia, membuat Al sudah memutuskan untuk menceraikannya. Ini, tanda tanganilah surat perceraian ini. Seru Al langsung pada intinya. Cynthia yang sudah mengetahui jika Al pasti akan menceraikannya tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berpikir, ternyata kebohongannya tidaklah berlangsung lama. Kebahagiaan yang dirinya dapat hanya semasa dirinya hamil saja. Terbesit dalam pikirannya, jika anak yang dikandungnya itulah yang selama ini bisa memberi keberuntungan. Dan setelah anaknya lahir dan hilang, maka keberuntungan itu pun sepertinya juga ikut pergi. Kenapa kamu diam? Aku menyuruhmu untuk menandatangani surat perceraian ini, bukan menyuruhmu untuk diam. Ujar Al yang sudah sedikit kesal. Baik, aku akan menandatanganinya.
sahut Cynthia, dan ia pun langsung menorehkan tanda tangannya di surat perceraian itu. Dalam hatinya Cynthia masih merasa beruntung, karena Al masih membiarkannya menghirup udara bebas. Jika bukan karena permohonan dari sang ibu, pastilah dirinya sudah mendekam di penjara sekarang.